Apa kabar Ibu Lila? Sehat ya Bu ya? Gimana? Apa yang dialami Ibu di Paru? Ya, yang dialami saya itu banyak Bang, terutama masalah saya menuntut hak saya ya, menuntut hak saya berupa jalan, menuntut di mana waktu saya transaksi itu emang itu jalan yang dibangun. Transaksi apa Ibu? Transaksi waktu pembelian. Pembelian rumah? Di situ, di Parung mana Bu? Di Parung, di Warujaya. Warujaya, oke. Iya. Waktu itu Ibu beli rumah tahun berapa? Saya untuk spesifik tahunnya saya lupa ya. Cuman di situ saya beli waktu itu 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Oke, Ibu Waktu saya diduga intimidasi itu kapan? itu setelah saya beli tempat tersebut, terus setelah saya 4 tahun itu saya tidak tempatin. 4 tahun itu saya tidak tempatin setelah saya transaksi, dan waktu itu di sampingnya itu ada tanah kosong dan ada berupa bangunan. Dan tanah kosong itu dibuangin sampah, bangunannya itu di tempat produksi petasan. Produksi petasan itu sebenarnya dari sebelum Ibu tinggal? Waktu sebelum saya tinggal saya tidak tahu kalau di situ tempat pembuatan petasan. Oh, Ibu waktu beli nggak tahu ada Nggak tahu, saya nggak tahu. Dan waktu itu saya beli bersih-bersih saja, tidak ada sampah. Bahkan di sampingnya itu memang ada tanah orang, katanya tanah orang itu dibangun ditanam-tanamin terong, terus sama di tempat kolam ikan. Ibu mulai kaget dengan adanya upaya dan intimidasi dan juga perbuatan tidak menyenangkan terhadap Ibu itu pada saat kapan? Pada saat saya nempatin. Pas saya saat nempatin berapa lama baru adanya kejadian aneh di lingkungan masyarakat? Waktu saya ngecek ke sana aja setelah 4 tahun itu sudah dibuat tempat pembuatan petasan. Bahkan saya sebelumnya saya menaruh batako di situ, saya hendak berkeliling-kelilingin itu, hilang semua. Terus yang kedua juga datang juga dari RT waktu itu, PBB berupa PBB itu yang saya titipkan untuk membayar tidak dibayar-bayarkan. Terus setelah itu saya proses membangun dengan bertahap, dan itu pun juga ada hal-hal yang bikin keributan dari warga situ, yaitu berupa waktu itu saya mau meluruskan tiang listrik di situ. Tiang listrik tersebut hendak diluruskan oleh pihak PLN, namun warga setempat, terutama salah seorang yang saya tidak sebutkan namanya, di situ merasa keberatan tiang listrik itu diluruskan, apalagi dipanggil pihak PLN. Nah, kenapa kok bisa begitu? Saya nggak tahu ada apa itu dengan tiang listrik itu sampai diributkan. Bahkan beliau sendiri memanggil massa. Memprovokatorin warga itu tiang listrik itu, jadi kayak seolah-olah saya mau ngotak-ngatik tiang listrik itu. Tapi ini sebenarnya manggil massa itu sebenarnya akumulasi dari reaksi Ibu terhadap... Bukan saya, orang tersebut. Jadi merasa seolah-olah... Bukan, maksud saya orang itu kan kenapa sampai dia bisa panggil massa? Berarti kan ada satu akumulasi dari apa yang Ibu lakukan, reaksi Ibu terhadap mereka, sehingga mereka itu merasa terganggu gitu loh. Ya, bisnis mereka terganggu dan lain sebagainya. Karena gini Bang, saya manggil pihak PLN waktu itu. Saya manggil pihak PLN untuk meluruskan, dan mereka tidak senang. Tidak senang karena akhirnya kan bagus kalau diluruskan. Akhirnya pas kesini-sininya saya baru tahu bahwa mereka melakukan tersebut tanpa ada sepengetahuan PLN. Maksudnya melakukan apa? Ya mungkin pemasangan kabel atau segala macam. Ya jadi iya. Kabel itu diapain? Saya kurang tahu kalau indikasinya seperti apa, saya kurang tahu. Cuman dia tuh menggebu-gebu, jangan dikutak-katik tiang listriknya. Sampai ada dilontarkan kata-kata keji. Ada sesuatu dong Bang. Nah, mungkin ada something wrong sih. Sampai dia melontarkan kata-kata keji. Dia bilang sebelum ada bapak moyang lu tiang listrik udah ada. Dan lu mau apain tiang listrik ini? Nah, saya berpikir ini tiang listrik sarana pemerintah. Saya punya hak gitu. Sampai saya bilang kalau kena tempat saya bagaimana? Terus kena keluarga saya. Terus dia bilang jawabannya apa? Masa lalu ya dari tahun. Oke. Terus kemudian apa lagi? Oh udah, setelah petasan. Ya,
petasan, masalah petasan. Sebelumnya saya menyuarakan keluhan saya ke RT tentang jalan. Jalan itu yang seharusnya jalan dibangun rumah. Yang ngebangun rumah itu yang saya transaksi jual sama orang tersebut. Dia ngebangun rumah, ditambah lagi pihak yang tidak suka dengan saya, terutama yang di depan rumah saya itu, dia juga hampir mau menipu saya. Mau menipu saya dengan alih-alih masalah semen, menyemen jalan yang nggak masuk logika dengan nominal 6 juta. Tapi kenapa pihak saya yang dipintain, pihak saya dan yang sebelah tanah kosong. Nah, terus udah gitu Bang, setelah itu apa yang membuat saya marah dengan suami saya? Karena dia menyebutkan kata clue. Clue-nya itu mungkin dia berpikir saya tidak ngerti. Clue-nya itu jadi pas suami saya berangkat dengan tukangnya ke rumah yang di kan sebelah saya ada tanah kosong, sebelah tanah yang kosong itu rumahnya tidak jauh dari tempat saya. Nah, jalanlah dengan tukangnya, pihak depan dengan pihak yang ngebangun tempat saya itu bilang apa? Asik kan kita ngolok. Berarti kan Bang? Terus sudah. Setelah itu, sebelumnya saya melapor ke RT. Dari RT sendiri juga sudah tidak enak. Saya tetap diintimidasi secara psikis, saya ditertawakan, saya diejek, sudah saya diam aja. Terus saya lapor ke desa. Dari desa, kepala desanya memang rumahnya tidak jauh dari si RT. Tetap saya ceritain semuanya segala macamnya, tidak ada respon sama sekali. Sudah. Setelah itu mereka ngebangun, dan mereka ngebangun itu ditambah lagi pihak depan membuang hawa sepiteng di pinggir jalan. Itu sangat mengganggu apalagi kalau lewat gitu. Terus udah setelah itu ditambah lagi orang tersebut yang bermasalah sama saya itu membuang sampah, membakar, bahkan membuat bubuk petasan persis di tembok saya, dan itu pernah meledak. Nah, karena nyawa saya terancam gitu, akhirnya saya memanggil anak saya, tolong dilihat tadi yang meledak apaan. Itu sempat guncang bunda, gelap banget nggak kelihatan. Nah, udah akhirnya saya menelpon Babinsa menceritakan hal tersebut. Setelah saya menceritakan hal tersebut, Babinsa tersendiri bilangnya apa? Itu mata pencaharian mereka. Setelah itu sudah saya melapor kemana lagi saya berpikir gitu. Tapi makin lama sampah makin banyak. Sampah yang dibuang itu bukan sampah 5 rumah tangga aja, residu bekas petasan, bahkan residu segala macam deh, segala macam di situ dibuang, di situ obat-obatan segala macam. Terus akhirnya saya langsung berpikir langsung ke kabupaten, saya melaporkan. Dari kabupaten tidak ada respon. Akhirnya saya mengerucut ke dinas lingkungan. Dinas lingkungan juga merespon sepihak. Jadi dia Ibu menyurati atau ada? Menyurati. Saya menyurati sambil saya konsultasi. Nah, setelah itu dia menyurati sepihak karena kenapa? Surat yang saya tujukan ke Kadis, surat itu yang diturunkan ke desa tanpa ada orang dari dinas yang turun. Terus? Nah, sesudah itu pas saya ngecek, saya sempat berdebat sama orang desa. Nah, udah gitu selain itu saya menanyakan perihal pungli RT dan perlakuan RT terhadap saya. Yaitu dia pernah memperlakukan saya dengan meminta sumbangan sukarela, bersifat sukarela, kematian, tujuan untuk kematian, melempar rumah saya dengan batu sama botol. Botol apa? Botol aqua sama teh pucuk. Teh pucuk. Saya masih diam. Saya suruh masuk dia. Alih-alih nanya masalah surat ini. Masalah biodata. Setelah biodata saya kasih, terus dia minta timbal balik dengan dia minta sumbangan sukarela. Saya bilang kalau minta sumbangan sukarela, saya minta bukti.
berupa kartu. Tapi dia marah dengan alasan katanya kalau kartu itu khusus untuk yang warga tinggal di sini. Saya bilang kalaupun khusus atau tidak khusus itu harus ada, saya bilang gitu. Karena dia merasa saya menggurui dia tidak senang hati. Bahkan dia data pun ditinggal. Terus saya juga sempat nanya sebelumnya, apakah RT yang dulu tidak menyerahkan datanya ke RT yang lama? Saya bilang, alias serah terima. Diam aja dia. Udah, saya diam. Setelah saya lari ke dinas lingkungan karena dia merespon, tapi merespon seperti itu. Surat yang disetujukan ke kadis surat itu yang turun, saya lihat, saya menyuratkan terima kasih sebelumnya. Terima kasih, tapi di situ saya ada tanda kutip. Selagi bangunan yang berupa pembuatan petasan apapun bentuknya, itu mereka mesti produksi. Oke. Terus kemudian? Setelah itu sudah. Ya karena mereka dianggap sudah selesai. Terus yang hawa sepiting cuma diturunin doang. Tapi itu masih merasa terganggu bagi saya. Dan itu juga nggak sesudah itu. Makin jadi. Pembakaran sampah makin jadi. Pembuatan petasan pun makin jadi. Makin jadi. Ini diduga sengaja atau begini? Kayaknya sengaja. Karena kenapa? Soalnya sebelumnya pihak desa sendiri menantang begini. Setelah ini mau lagi kemana lagi? Kepada ibu? Iya. Setelah bersurat kabupaten mau kemana lagi? Kata dia sambil naruh berkasnya. Memangnya ibu udah kemana? Sampai dia ngomong kayak gitu? Iya. Karena kan saya waktu itu masih kabupaten, saya masih melapor. Nah, setelah itu, karena di sini tidak ada timbal balik segala macam. Tidak ada ditemu, tidak ada penyelesaian. Tidak ada. Akhirnya saya ke ombudsman. Ibu bikin tertulis? Bikin tertulis. Laporan pengaduan? Iya. Okay, nah, terus? Karena di sini, karena saya merasa... Ibu sudah waktu itu tuh sebelumnya udah ke kantor LBH atau lembaga-lembaga? Belum, sebelum itu belum. Perempuan atau apa gitu? Belum. Oke, terus? Saya ke ombudsman. Dari ombudsman saya menceritakan perihal surat saya tujukan kepada bupati, tidak digubris. Terus di dinas lingkungan cuma sepihak seperti ini. Nah, udah. Setelah saya bersurat ke situ, terus direspon. Diajak mediasi akhirnya. Mediasinya di mana? Di sana? Di kabupaten. Sama RT juga? Enggak, saya sendiri. Enggak, maksudnya RT juga dipanggil? Enggak, cuman ini orang desa yang dipanggil. Orang desa yang dipanggil? Iya. Loh? Enggak. Kok bisa begitu? Orang desa, orang kecamatan. Kan ibu punya masalah dengan mereka yang membuat petasan, terus kemudian karena waktu itu gini bang, waktu itu yang pasang badan itu orang desa. Dia bilang kalau terjadi ada apa-apa dengan ibu, bangunan runtuh atau apapun, saya bertanggung jawab. Orang itu. Tapi saya waktu itu tidak tanggapi, saya masih diam. Kasih kabupaten saya baru. Saya bilang gini, kalau Anda... Ibu tulis surat kemananya? Saya ke ombudsman. Bukan. Kirim surat ke pemerintah kota tuh kemananya? Lingkungan? Ke lingkungan, ke ATR. ATR? ATR BPN maksudnya? Iya. Terus tujuan saya untuk masalah jalan. Oke, terus? Tapi dari ATR juga nggak ada. Nah, udah. Dari situ, saya ke wali kota enggak? Kan di sana kabupaten, Pak. Bupati. Iya, Bupati. Bupati tulis nggak? Tulis. Nah, surat sampai... Semua nggak direspon dengan surat tertulis nggak? Nggak. Makanya ombudsman itu mengadakan mediasi. Surat kedua saya kirim ke Bupati, tidak direspon. Ya, ombudsman itu kan dia menangani aparat pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang ketika kita sudah bersurat kepada mereka, kita sudah menyampaikan permohonan pengaduan kepada mereka, kemudian mereka nggak respon. Kemudian tugasnya ombudsman itu adalah memanggil mereka, menindaklanjuti dengan memanggil mereka dan melakukan mediasi dengan ibu. Nah, itu dilakukan nggak? Ibu tulis ke wali kota dipanggil nggak? Saya ke kantor kabupaten sendiri. Berarti yang mediasi di situ? Iya. Jadi kita dikumpulkan di sana. Sama orang ombudsman? Sama orang ombudsman. Sampai ada salah satu pihak perizinan menanyakan ke saya perihal perizinan. Saya tahu kerucutnya dia masalah pembangunan. Sampai saya bicara, kalau masalah izin, jujur,
di sini terutama di kabupaten, izin itu hanya ada untuk bangunan ruko dan perumahan. Selanjutnya tidak ada. Saya bilang gitu. Karena kenapa? Di sana toh mereka nggak punya surat aja bangun aja. Contohnya dekat rumah saya itu. Karena merasa itu lahan dia. Udah gitu aja bang. Terus setelah itu, setelah saya diajak bicara seperti itu, saya sempat ngejas si orang desa itu. Saya bilang kalau Anda memasang badan perihal seperti ini, berarti Anda kaya sekali. Apakah Anda bisa menggantikan nyawa anak-anak saya selanjutnya? Kalau terjadi ada apa-apa. Dia hanya dia. Terus akhirnya dari pihak ombudsman suruh mediasi tingkat RW ke bawah. Tanpa adanya saya. Maksudnya tanpa adanya tim. Setelah di bawah, bukan mediasi bang. Saya berbicara di depan rumah saya, dikelilingin warga banyak sekali dengan massa. Saya disorakin, bahkan pihak kecamatan mengintimidasi saya, bahkan 2 orang suruh saya hengkang dari situ karena saya melaporkan hal ini ke ombudsman. Siapa yang hengkang? Dari pihak kecamatan ada 2 orang. Kenapa disuruh hengkang? Ya, karena saya bukan warga situ dan saya berani melaporkan ke atas. Loh, ibu kan tinggal di situ. Nah, KTP kakaknya mana? Saya KTP Depok. Kakak Depok. Oh, kenapa nggak bikin waktu pas pindah situ langsung pindah kakak sama KTP? Saya masih tergantung di sini. Oh, belum mau pindah kakak sama Iya. KTP ya? Jadi mereka bilang bahwa ibu bukan orang situ. Iya. Tapi kan ibu kan warga negara Indonesia. Saya bilang. Ibu warga negara Indonesia. Iya kan? Terus? Saya bilang sama salah satu yang kebetulan menyudutkan saya di depan massa. Saya bilang, kalau memang dari pusat masalah domisili yang dipertanyakan, dan domisili itu pernah saya bersurat ke kabupaten karena pihak RT itu pernah menanyakan masalah domisili. Saya nanya waktu itu. Nanyanya juga karena dia menanyakan hal itu juga nggak ada moral bang. Jadi di jalan naikin kaki manggil saya bikin domisili. Saya bilang domisili itu saya pribadi atau sama keluarga. Saya bilang begitu. Terus dia bilang jalan kan lu, begitu bahasanya. Ya udah. Terus masalah domisili saya ngomong, kalau domisili itu saya bilang ketentuan dari pusat, saya minta surat dari pusat. Ya udah. Setelah itu ya sudah bang. Herannya dia nggak bisa jawab. Ya udah yang ada saya disorakin. Udah pokoknya Disorakin masa? Disorakin masa. Oh, masa dari mana tuh? Soalnya yang manggil itu yang punya masalah sama saya. Dan orang tersebut orang yang jauh-jauh lagi. Dia nggak tahu permasalahan saya. Sengaja untuk menjatuhkan mental itu. Dan udah gitu orang pihak kecamatan juga sengaja supaya ibaratnya saya nangis gitu di depan umum. Mereka sengaja untuk intimidasi ya. Gimana caranya saya nangis? Oke, terus kemudian apa? Setelah itu artinya di situ kan mereka sudah mulai intimidasi, mulai doxing segala macam ya. Udah gitu saya dibawa saya sempat protes. Apakah ini ada nggak mediasi? Saya diperlakukan seperti ini. Akhirnya kami digiring ke desa. Di desa sendiri sama. Itu saya diintimidasi, dipertanyaan segala macam. Ada orang ini nggak ombudsman? Nggak ada, waktu itu nggak ada. Oke. Saya pertanyaan, yang ini bertanya ini, yang ini bertanya ini, tanya ini. Ujung-ujungnya saya suruh menandatangani supaya berkas ini selesai. Tapi di situ saya ikutin alurnya dia. Karena kenapa? Surat itu tidak ada nomor surat, cuma berita acaranya. Nah, udah gitu saya protes ke ombudsman dulu lagi. Saya bilang, saya diperlakukan seperti ini. Apakah ini namanya mediasi? Saya bilang gitu. Terus tim ombudsman sendiri saya suruh datang untuk meninjau lokasi. Karena pertanyaan waktu itu, Bang, yang saya utarakan sama orang desa masalah jalan. Jalan itu waktu itu sempat ada pengecoran. Saya nanya, jalan itu kenapa yang di sana dicor, di sini nggak dicor? Sengaja saya alihkan ke tempat lain. Dan itu juga saya sempat tanyakan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, mereka juga nggak transparan. Masalah jalan, dia bilang kalau mau tahu spesifiknya ke desa. Nah itu juga saya ajukan ke Ombudsman. Itu setelah kenapa kejadian itu baru dicor. Jalanin
jalanan dipakai lalu dijual. Kenapa? Waktu saya tanyakan nggak ada jawaban yang secara akurat. Masa sengaja saya alihkan ke tempat lain, kemana itu dana? Itu tim ombudsman datang, dia cuma menunjukkan jalan. Tapi tim ombudsman sendiri melihat yang lainnya tidak dibenahi. Kayak surat kesepakatan itu tidak berjalan, Bang. Selain itu, apalagi kemana lagi? Setelah waktu ombudsman itu ada kemana lagi? Ada kemana gitu? Nah, dari tim ombudsman itu saya ke BPHN. Dari BPHN BPHN itu apa? dia jadi waktu itu saya cuman ngasih BPHN itu apa BPHN? badan jadi badan penyelidik. Pokoknya saya ke kantor BPHN yang ada di Celilitan itu, cuman saya lupa ininya apa namanya singkatannya. Saya di situ ibaratnya Yang ke BPHN siapa? Saya sendiri, saya inisiatif. Saya inisiatif sendiri. Saya minta bantuan hukum. Karena kenapa? Kok di sini permasalahan saya kok saya kayak deket gitu. Jangkauannya bukannya nggak selesai gitu, malah makin jadi gitu. Bahkan mereka buat petasan gue makin jadi, buat sampah masih jadi. Itu yang harusnya tempat itu ditutup, tempat sepi tank itu ditutup, itu nggak ditutup, malah ditembokin doang. Bahkan tiang listrik pun masuk ke tanah dia dengan mengambil sedikit jalan. Bahkan jalan yang di depan juga sedikit diambil. Gitu. Udah, terus dia ngarahin ke sini. Terus saya minta perlindungan hukum waktu itu. Saya diajari ke LPSK. Dari LPSK sendiri tidak mengiyakan karena harus ada pendamping. Pendamping ini maksudnya pengacara? Iya, pengacara. Saya tidak mengiyakan karena kalau misalkan saya mengiyakan berarti ibu dengan suka hati melakukan hal-hal yang tidak secara spesifik nantinya gitu. Ya udah, setelah itu saya ke dari LPSK itu menyuruh saya ke Ponorogo. Ponorogo tuh ke mana? Ke LBH Jakarta. Iya, LBH Jakarta. Terus dari LBH Jakarta saya bikin pengaduan, tapi saya suruh ke kantor polisi waktu itu. Suruh lapor polisi? Lapor polisi perihal permasalahan saya yang masalah petasan itu. Tapi saya minta pendamping sama dia nggak maksudnya saya sendiri katanya. Ya udah, waktu itu saya. Cuman mereka kasih edukasi ya. Terus saya langsung, saya pikir saya nggak mau ke Polda, mau kemana, saya langsung ke Mabes Polri. Saya ke Mabes Polri ke Divisi Tor. Kejauhan dong kalau ke Mabes Polri. Saya berpikir gini loh Bang, waktu saya mediasi ke desa aja di situ ada 6 polisi, gitu. Selesai, maksudnya nggak ada harusnya. Oh ini ada masalah tentang pembuatan petasan ilegal, harusnya mereka turun ke lapangan atau gerbek atau segala macam. Ini kagak ada sama sekali gitu Bang. Dan mereka kan tahu itu hal itu gitu. Jadi saya ke Mabes Polri, saya ke Divisi Tor, dari Divisi Tor suruh ke Tipikor. Dari ke Tipikor suruh bersurat. Nah untuk ini saya belum buat seperti itu karena di sini saya butuh lawyer. Ibu ke Komnas Perempuan atau Komnas HAM sudah belum? Belum, semua belum. Komnas Perempuan, Komnas HAM belum? Belum, karena saya di sini berjuang sendiri Bang. Ibu kesana kemarin sendiri atau diantarin suami nggak? Sendiri saya, kebetulan sama teman. Dan itu kebetulan teman pas bisa. Kan jauh ibu dari Parung ke LBH Jakarta ke mana, ke Mabes Polri, terus itu kemudian ke LPSK di Pasar Rebo. Jalan Raya Bogor itu kan jauh tuh. Karena waktu itu teman saya juga emang sepaham sama saya gitu. Mau ayo kita berjuang yuk. Sampai sekarang ibu belum ada pengacara yang mendampingi? Belum. Bahkan ibu sudah minta ke beberapa instansi atau lembaga, tapi mereka belum bersedia untuk menangani. Saya kalau kayak ininya baru ke Ponorogo doang. Tapi dari waktu itu juga ibu komunikasi sama LBH duluan ya? LBH Master. Iya, sebelumnya ke LBH sebelum Master. Ke LBH Jakarta ibu juga konsultasi ke LBH Master ya? Iya, waktu awal itu. Tapi LBH Master belum menjadi kuasa hukumnya ibu? Iya, belum. Ibu mau menjadi kuasa hukumnya LBH Master? Ibu mau menjadi kliennya LBH Master? Iya. Oke, berarti ke Komnas HAM, Komnas Perempuan belum? Belum.
Saya belum semua. Sampai sekarang ibu masih di bullying, masih di doxing Masih sama terkadang para tetangga itu atau orang-orang itu? sempat ini baru reda sih Bang, baru reda. Viralnya video. Saya harus keluar dari situ. Viral video siapa dari siapa? Jadi gini, pihak depan mengusir saya Dengan apa? Dengan video. Dengan video Videonya? pendek. Jadi gini, suaminya itu masalah spiteng sama tiang listrik. Saya suruh keluar dari situ. Ayo masa pergi, ini suruh keluar nih dia nih. Pakai video. Iya. Kamu disebut nama nggak? Iya. Dibilang bagaimana? Nih, cukup tahu aja nih, orang Depok. Namanya L. Lila. Dia nggak nyebut Lila. L. Namanya L. Inisial. Tapi dia kan iniin muka saya. Maksudnya ada mukanya? Iya. Ada mukanya disuruh Angkat kaki. Oke, video pendek. Iya. Bahkan waktu itu juga dia manggil masa. Waktu ada ombudsman juga panggil masa dia. Panggil masa. Waktu itu ombudsman kan sempat datang untuk ngecek ke lapangan. Saya suruh ngecek ke lapangan, dia udah manggil masa. Video itu kapan? Video itu kalau diiniin udah mau setahun. Bahkan si orang depan tersebut. Ada videonya? Saya nggak nyimpan, cuman beberapa teman ngasih ke saya, maksudnya ngasih tahu ke saya. Videonya ada nggak? Saya nggak punya videonya Bang. Baik. Cuman kalau diiniin mungkin ada gitu, salah satu yang pinjam, yang nyimpen gitu. Karena yang viralin juga ada yang nggak jauh dari rumah saya juga. Iya. Terus ditambah lagi, orang depan juga ngelempar petasan ke rumah saya. Oke. Berarti sampai sekarang belum ada kuasa hukum yang menangani perkara ibu. Belum. Tapi doxing, terus bukan intimidasi, lalu adanya bullying dan lain sebagainya terhadap ibu dengan cara-cara yang langsung maupun tidak langsung, itu masih terus ada sampai sekarang. Sama kencang nggak? Udah mulai reda sih, karena saya tidak tanggapin gitu. Cuman di sini ada beberapa istrinya tokoh masyarakat yang ikut-ikutan memfitnah saya sampai ke mana-mana gitu. Cuman saya memang kalau sudah kita berjuang, kita ingin membenarkan sesuatu yang atau meluruskan sesuatu yang bengkok, itu memang tantangan dan rintangan itu sangat besar sekali. Oke, jadi intinya ibu masih terus tetap berjuang untuk mendapatkan hak-hak ibu sebagai warga negara. Iya. Dan berupaya supaya tidak dikucilkan di masyarakat ya. Betul. Oke. Nanti tinggal langkah-langkah selanjutnya yang akan ibu ambil ya pendekatan hukum gitu ya. Iya. Ke lembaga-lembaga yang lebih pas untuk menyikapi permasalahan. Baik, sebelum kita tutup podcast ini, ada amanah dan ada satu dedikasi yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa mengenai Rahimi Jorne yang ada dalam, kita lihat dalam satu aksesoris ini yang ada di atas meja ini. Itu kami dari Timbangan itu mendedikasikan Rahimi Jorne ini kepada para pemirsa, karena mengingat seorang Rahimi, seorang Zen Marasedesi. Beliau adalah seorang broadcaster di Radio Delta dan Radio Bahana tahun 80 dan 90. Lahir sebelum beliau meninggal tahun 1999. Beliau sempat mengangkat mewawancarai beberapa aktivis, bahkan menyiarkan di Radio Delta dan Bahana itu kejadian tahun 99. Dan beliau ini adalah seorang wartawan senior, broadcaster senior, host senior yang saya angkat jempol, dan saya mendedikasikan ini kepada bisnis yang digeluti oleh anak-anak beliau, yaitu Rahimi Jorne, yang juga merupakan bisnis tour and travel. Bagi pro dan sis atau pemirsa yang ingin
menggunakan jasa ini, jasa tour dan travel ini, umroh haji ini, dapat menghubungi di deskripsi ini ada nomor telepon dari Rahimi Junde. Oke, kita akan bertemu di podcast berikutnya atau di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.